Ini adalah proses migrasi besar-besaran hewan di Afrika yang merupakan perjalanan panjang antara hidup dan mati namun harus tetap dilakukan demi bisa bertahan hidup. Dari daratan yang kering dan tandus, hewan-hewan ini akan berjalan menuju daratan hijau di mana air dan makanan masih sangat melimpah. Namun di depan mereka ada sebuah sungai panjang yang merupakan gerbang kematian bagi apapun yang melewatinya. Di dalam sungai ada ribuan buaya Nil yang selama berhari-hari menunggu momen ini. Sabana Afrika punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Saat wilayah mulai kering, rumput habis dan air menyusut, para penghuni sabana harus segera pindah ke wilayah lain yang baru saja diguyur hujan, di mana rumput tumbuh subur dan air melimpah. Mereka mengikuti pola hujan dan pertumbuhan rumput yang berputar sepanjang tahun. Menyeberangi sungai adalah rute wajib yang harus dilewati, karena merupakan satu-satunya jalan menuju padang rumput baru yang menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada jalan memutar dan mau tidak mau harus tetap lewat situ. Ancaman yang harus dihadapi bukan hanya buaya saja, tetapi ada banyak predator lain yang juga sangat menanti-nanti tibanya festival besar ini. Meski para hewan ini tahu bahaya maut ada di depan, mereka tetap maju karena dorongan alam yang lebih kuat. Karena bagi mereka, mati saat mencoba untuk menyeberangi sungai masih jauh lebih baik daripada harus mati karena kelaparan di tempat kering tersebut. Dalam perjalanan ini risiko dimangsa predator ataupun tenggelam di sungai hanya sekitar 10-15% dari jumlah kawanan, dan sisanya yang selamat akan sampai ke padang rumput baru, bertahan hidup, berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Ini adalah hukum alam. Yang kuat, yang gesit dan yang beruntunglah yang tetap bertahan. Setiap tahun sekitar bulan Juni hingga bulan Juli, di saat itulah sebuah sinyal misterius bergerak di dalam naluri ribuan hewan tersebut. Secara serentak seolah dipimpin oleh satu kesadaran bersama, kawanan besar wildebeest berjumlah lebih dari 1,5 juta ekor mulai bergerak. Bersama mereka ada juga ratusan ribu zebra, antelop topi, dan rusa impala. Mereka membentuk satu kelompok raksasa yang jumlah totalnya mencapai lebih dari 2 juta ekor hewan. Dimulailah perjalanan sejauh lebih dari 3.000 km, berputar melingkar mengikuti pola hujan dan pertumbuhan rumput. Mereka tidak punya peta, tidak punya pemimpin, dan tidak punya jalan yang pasti. Jutaan hewan ini hanya mengikuti dorongan alam yang paling dasar di dalam diri mereka masing-masing, yaitu mencari makanan dan air agar tetap hidup. Perjalanan ini tidak mudah. Mereka bergerak siang dan malam, menempuh jarak puluhan kilometer setiap harinya dengan berjalan kaki melintasi dataran terbuka, bukit dan hutan semak. Selain perjalanan yang jauh, di sepanjang jalan itu mereka juga tidak pernah sendirian. Ada ribuan pemangsa yang mengandalkan migrasi ini untuk bertahan hidup. Karena bagi mereka, kawanan hewan ini seperti toko makanan berjalan. Setiap hari mereka mengintai dan menunggu momen yang tepat dan menyambar mangsa yang lemah, yang terpisah dari kawanan, yang sudah tua, yang sakit atau anak-anak. Namun, meski ancaman kematian ada di mana-mana, gerakan kawanan ini tidak akan terhenti. Karena kekuatan terbesar mereka adalah jumlah. Semakin banyak, maka semakin kecil juga risiko dimangsa. Prinsipnya sederhana. Ada jutaan dari keseluruhan jumlah kami. Dan jika pemangsa hanya bisa memakan satu dan mereka memangsa kawanku, maka aku selamat. Selain itu di dalam air juga tidak hanya ada buaya saja tetapi ada juga yang lebih berbahaya yaitu kuda Nil. Mereka tidak memakan hewan, tapi dalam proses migrasi ini kuda Nil bisa sangat marah jika wilayah kekuasaannya terganggu. Ia pasti menyerang jika ribuan hewan yang masuk ke air dan membuat suara gaduh yang sangat mengganggunya. Untuk waktu yang diperlukan dalam perjalanan rutin ini, biasanya akan berlangsung selama setahun penuh sehingga para hewan akan bergerak terus-menerus tanpa berhenti. Secara keseluruhan, perjalanan ini berlangsung sekitar 10 hingga 12 bulan, menempuh jarak total 3.000 hingga 5.000 km. Kawanan ini tidak pernah diam di satu tempat terlalu lama, tetapi mereka akan terus bergerak mengikuti arah hujan dan wilayah dengan pertumbuhan rumput yang subur dan hijau.